Selamat pagi sahabat rehat, salam sehat selalu. Berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 29 Mei 2026. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 2 ayat 25 sampai 38. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, pemilik kehidupan kami. Terima kasih buat hari baru dan napas hidup karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami sehingga dapat mengerti dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Bersabdalah, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 2 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus ada itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya. Sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ada pula seorang nabia bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Aser. Sesudah kawin ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, setia dalam penantian. Semua orang dapat menanti, namun tidak semua orang bisa setia dalam penantian. Ini menjadi gambaran bahwa menanti itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kesabaran dan kesetiaan diuji ketika kita berada dalam penantian. Misalnya ketika seseorang sedang antri di ATM, ada yang taat menanti gilirannya. Namun ada juga yang akan mencari tempat lain atau memilih waktu lain untuk kembali melakukan transaksi. Bacaan hari ini juga memperlihatkan Simeon yang hidup dalam penantian yang cukup panjang. Simeon berarti Allah telah mendengar, dan sesuai dengan arti namanya. Allah telah mendengarkan doa Simeon, bahkan orang banyak kala itu yang menantikan Mesias. Juga telah dinyatakan kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dari Tuhan. Janji Tuhan itu menjadi penantian bagi Simeon.
Dalam masa itu, spiritualitas Simeon ternyata tidak memudar. Sekalipun ia harus menanti, namun Simeon tetap setia. Ia hidup benar dengan melakukan firman dan juga hidup menjaga relasinya dengan Tuhan dalam kesalehannya. Hidup Simeon adalah hidup yang seimbang, relasi dengan sesama dan juga hubungannya dengan Tuhan tetap terjaga atau terpelihara dengan baik, sehingga ia disebut sebagai orang yang benar dan saleh. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkinkah ketika kita hidup dalam penantian, entah menanti jawaban doa, hasil dari pekerjaan, atau hal lainnya, apakah kita dapat seperti Simeon, menanti dengan setia, menjadikan masa penantian itu untuk semakin hidup benar dan hidup dalam kesalehan kepada Kristus? Seringkali Tuhan membentuk kita dalam proses penantian. Ia mau mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang waktu Tuhan yang berbeda dengan waktu kita. Masa penantian adalah waktu yang tepat untuk kita belajar menyeimbangkan hidup di dalam Tuhan, hidup benar dan saleh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang boleh kami alami dalam merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat mengambil bagian dalam hidup kami, dan kami mau belajar seperti Simeon yang hidup setia dalam penantian, yaitu menantikan Yesus Kristus Juru Selamat. Hari ini kami akan memulai pekerjaan karunia-Mu. Tuntun dan sertai kami sehingga kami dapat kerjakan dengan baik seturut kehendak-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang melindungi kami dan menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami dan sempurnakan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah rehat hari ini. Tetap semangat dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Roh Kudus menolong untuk terus belajar hidup setia dan benar. Shalom.